Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, pada video kali ini, Efek Anime akan membahas tentang evolusi lagi nih. Dan pada pembahasan kali ini adalah evolusi dari tim 7 dari masa ke masa. Pembahasan kali ini sangat menarik karena tim 7 adalah tim yang melahirkan shinobi yang hebat dan berbakat. Oleh karena itu, pembahasan ini akan sangat menarik. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut evolusi tim 7 dari masa ke masa versi Efek Anime. Generasi pertama, tim Tobirama. Tim 7 dibentuk pertama kali oleh Tobirama Senju. Dan pada saat itu, Tobirama memiliki 3 murid yaitu Sarutobi Hiruzen, Koharu Ututane, dan Homura Mitokado. Juga mereka adalah murid kebanggaan dari Tobirama Senju. Selain itu, Tobirama lebih mengutamakan salah satu muridnya yaitu Sarutobi Hiruzen, karena ia melihat sesuatu dari Hiruzen, dan sesuatu itu adalah tekad api dari Konoha. Maka dari itu, Tobirama sangat membanggakan Sarutobi Hiruzen. Namun bukan hanya Hiruzen saja yang hebat, karena kedua rekan timnya juga termasuk orang hebat. Karena keduanya menjadi tetua dari Konoha atau bisa dibilang penasihat dari Hokage. Dan mereka juga menjadi penasihat dari Hiruzen saat menjadi Hokage ketiga. Nah, di sini, Tobirama berhasil melahirkan ninja berbakat. Dan di akhir hayatnya, ia mempercayakan semua tanggung jawabnya sekaligus tekad api yang dimilikinya kepada Hiruzen dan melanjutkannya sebagai Hokage berikutnya. Generasi kedua, tim Hiruzen. Setelah selang beberapa tahun diangkat menjadi Hokage, Hiruzen menjadi ketua dari tim 7. Tim itu beranggotakan 4 orang yaitu Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru dan diketuai oleh Sarutobi Hiruzen. Nah, pada tim itu, Hiruzen sangat kesulitan dalam membuat mereka agar mau bekerja sama. Karena anggota itu memiliki kepribadian yang sangat berbeda, terutama pada Jiraiya dan Orochimaru, di mana Orochimaru adalah shinobi yang cukup kuat, ditambah lagi dengan kecerdasan yang cukup tinggi. Sebaliknya, Jiraiya adalah orang yang sombong dan juga tidak terlalu kuat. Namun Jiraiya memiliki sifat yang tidak dimiliki Orochimaru. Tepatnya, ia memiliki tekad yang kuat. Dengan tidak akurnya mereka, akhirnya mereka bersaing untuk menjadi kuat. Yang bisa menyatukan mereka adalah Tsunade, karena Tsunade memiliki kepribadian yang baik. Nah, Hiruzen mendidik mereka dengan sangat baik dalam hal kemampuan fisik maupun dalam kemampuan beradaptasinya. Sampai akhirnya, mereka dikenal dengan Sannin Legenda. Namun setelah kejadian meninggalnya orang tua Orochimaru, terjadi perpecahan di antara mereka. Ditambah kejadian yang dialami oleh Tsunade yang kehilangan kekasihnya. Hal tersebut membuat tim 7 akhirnya terpecah belah. Dan mereka berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai impian masing-masing. Di mana Jiraiya ingin menemukan sebuah dunia tanpa ada kebencian, sementara Orochimaru hanya ingin melakukan sebuah eksperimen karena suatu hal. Sedangkan Tsunade masih meratapi kesedihannya. Namun kesedihannya hilang saat bertemu dengan Naruto. Generasi ketiga, tim Minato. Nah, pasti kalian tahu siapakah tim ini? Siapa lagi kalau bukan tim Minato? Tim Minato beranggotakan 3 orang. Mereka adalah Kakashi, Obito, dan Rin Nohara. Kakashi di sini digambarkan sebagai seorang anak yang hebat meskipun ia masih berada di akademi. Dan untuk kekuatannya bisa dibilang setara dengan Genin. Yang kedua adalah Obito. Obito digambarkan sebagai orang periang dan anak yang baik, juga memiliki semangat yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah Rin Nohara. Nah, di sini, Rin digambarkan sebagai gadis yang cantik, dan biasanya, Rin adalah penengah dari Kakashi dan Obito saat mulai bermusuhan. Nah, yang mengusulkan tim ini adalah Minato sendiri. Karena sebelumnya, saat mereka di akademi, Minato telah meriset beberapa murid. Dan setelah beberapa risetnya, ia memilih mereka bertiga. Karena ia merasa pada tim ini sangat imbang dalam segi kekuatan maupun kerjasama. Namun di suatu hari, kejadian yang sangat tragis dialami oleh Kakashi, di mana ayah Kakashi meninggal karena difitnah. Oleh karena itu, ia sangat mementingkan peraturan daripada temannya, dan itu membuatnya semakin egois. Nah, pada akhirnya, keegoisannya membuat temannya, yaitu Obito, tewas dalam misi menghancurkan jembatan Kanabi. Namun sebelum kematiannya, Obito memberikan mata Sharingan-nya kepada Kakashi sebagai hadiah karena telah menjadi seorang Chunin. Juga setelahnya, ia tersengaja membunuh Rin. Alasannya, saat itu Rin dimanipulasi menjadi Jinchuriki Sanbi, yang tujuannya untuk menghancurkan Konoha. Nah, pada saat itu juga, Rin memutuskan untuk mati di tangan Kakashi. Namun di sisi lain,
Obito yang melihat kematian dari Rin membuat kepribadiannya yang baik menjadi jahat, dan mereka dipertemukan kembali saat Perang Dunia Shinobi keempat. Namun mereka dipertemukan bukan sebagai teman, melainkan sebagai musuh. Karena di sini, Obito memilih jalan yang berbeda darinya. Namun di akhir pertarungan tersebut, mereka akhirnya bersatu kembali. Nah, kesimpulan dari tim 7 generasi ketiga sangat penting di anime Naruto, karena kisah dari Kakashi dan Obito membentuk keseluruhan cerita Naruto, atau bisa dibilang dalang dibaliknya Perang Dunia Shinobi keempat. Generasi keempat, tim Kakashi. Nah, setelah tim dari Minato, kali ini Kakashi melanjutkan impian dari Minato. Nah, sebelumnya, Kakashi tidak menginginkan menjadi guru dari Genin, karena ia sangat trauma pada masa lalunya. Namun karena perintah dari Hokage ketiga, ia pun menjadi ketua dari tim 7. Namun pada tim Kakashi sangat tidak baik, karena ia selalu mengeluarkan anak didiknya, karena tidak sesuai dengan kriterianya. Dan suatu ketika, Hiruzen memilih 3 murid yang akan diketuai oleh Kakashi. Namun di sini, Hiruzen memilih murid yang sifatnya berkebalikan. Mereka adalah Naruto, Sasuke, dan Sakura. Namun di sini, Hiruzen sangat mempercayai bahwa suatu saat Kakashi bisa mengubah mereka, di mana tim ini diisi oleh Uchiha Sasuke. Sasuke digambarkan shinobi kuat dan juga cerdas. Namun ia memiliki cita-cita yang sangat buruk, di mana ia hanya ingin membunuh kakaknya sendiri. Lalu yang kedua adalah Naruto. Naruto dikenal sebagai anak yang pembuat onar. Namun ia memiliki sebuah cita-cita yang sangat terhormat, di mana ia ingin menjadi Hokage berikutnya. Yang terakhir adalah Sakura. Nah, Sakura di sini hanya pelengkap dari tim ini. Namun ia memiliki potensi yang cukup hebat. Tapi kebanyakan, Sakura hanyalah beban dari Naruto dan Sasuke. Dan setelah mengetahui dirinya hanyalah beban, ia berlatih keras. Sampai akhirnya, ia sedikit kuat untuk bertarung di sisi mereka. Selain itu, mereka juga dilatih oleh 3 Sannin legendaris, di mana Naruto dilatih oleh Jiraiya, sementara Sakura dilatih oleh Tsunade, sedangkan Sasuke dilatih oleh Orochimaru. Dan mereka juga mewarisi kekuatan dari guru mereka, tak terkecuali dengan jutsu Kuchihose-nya. Puncaknya, kekuatan mereka diperlihatkan saat Perang Dunia Shinobi keempat, di mana mereka berhasil menyegel Kaguya Otsutsuki dan mengakhiri perang. Selain itu, tim ini adalah tim terkuat di era Naruto. Dan mereka juga sudah mencapai impiannya masing-masing, di mana Naruto menjadi Hokage, Sakura menjadi ninja medis terbaik, dan Sasuke mempunyai impian baru di mana ia ingin melindungi desa Konoha dan meneruskan impian dari kakaknya. Generasi kelima, tim Konohamaru. Nah, pada tim 7 kali ini diperlihatkan di anime Boruto Next Generations, dan ketua dari tim 7 kali ini adalah Konohamaru. Selain itu, Konohamaru memiliki murid-murid yang sangat berbakat. Mereka adalah Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Namun sebelumnya, tim ini bukanlah tim 7, melainkan tim 3. Namun berkat Boruto, Sarada, dan Mitsuki, akhirnya nama tim mereka berganti menjadi tim 7. Nah, di sini, Konohamaru dipercayakan oleh Hokage untuk menjadi ketuanya, karena Konohamaru mempunyai kemampuan yang sangat baik. Nah, bisa dibilang, tim ini adalah salah satu tim terkuat di era Boruto. Kita mulai dulu dari Boruto, di mana Boruto memiliki kemampuan di atas rata-rata dan juga cerdas. Kekuatan yang dimilikinya saat ini yaitu segel karma dan mata Jogan. Namun saat ini, kedua kekuatan tersebut masih belum diketahui. Yang kedua adalah Sarada. Sarada merupakan shinobi wanita terkuat. Bagaimana tidak, ia mewarisi mata Sharingan dari ayahnya. Selain itu, ia juga mewarisi kekuatan fisik dari Sakura. Nah, dengan perpaduan kekuatan fisik dan juga kecerdasannya, maka kemungkinan Sarada akan menjadi shinobi wanita terkuat di era Boruto. Nah, untuk yang terakhir adalah Mitsuki. Mitsuki adalah anak yang misterius, seperti ayahnya yaitu Orochimaru. Namun di sini, Orochimaru bukanlah ayah dari Mitsuki karena ia hanyalah eksperimennya. Kekuatan yang diperlihatkannya sangat hebat dan juga unik. Namun untuk jurus terkuat Mitsuki adalah Sage Mode. Nah, jika tim 7 menggabungkan serangan dan menggunakan strategi yang tepat, maka bisa dibilang musuhnya akan kewalahan melawannya. Dan kemungkinan suatu saat, tim 7 ini bisa melampaui tim 7 sebelumnya. Tepatnya, nantinya akan mengalahkan tim 7 dari era Naruto. Nah, itulah evolusi tim 7 dari masa ke masa. Dan apakah nantinya akan muncul lagi di era berikutnya? Kita simak cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.